Kalian tahu nggak? Negeri ini bangga terhadap budayanya. Festival digelar di setiap sudut dan tengah-tengah kota. Bahkan tarian selalu ditampilkan di panggung kenegaraan. Musik diputar di setiap perayaan-perayaan yang cukup besar. Tapi ketika seseorang anak berkata meminta izin kepada orang tuanya, "Ibu, ayah, aku ingin kuliah tari. Aku ingin kuliah musik, bahkan aku ingin kuliah teater." Entah mengapa ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Seolah-olah dia baru saja mengumumkan bahwa masa depannya akan dikorbankan. Bersama gua, kita akan bahas di Monojoy. Ada yang kuliah bertahun-tahun lamanya, belajar teori estetika, filsafat seni, hingga dengan sejarah kebudayaan yang ada di negara Indonesia. Mereka membuat skripsi tentang makna, tesis tentang identitas. Mereka sungguh serius terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka bukan hanya sekedar bisa bermain musik, bisa menari, bisa menggambar, bahkan bisa menjadi orang gila yang berbicara dengan pepohonan di setiap sudut taman. Mereka belajar memahami lewat rasa. Mereka juga belajar untuk memahami manusia lewat gerakan, lewat garis, hingga lewat bunyi dan lewat suara. Kalian tahu siapa mereka? Ya, mereka adalah seniman. Dengan keseriusan tersebut, mereka berkuliah, mereka berpendidikan, mereka membaca buku, mereka berantusiasme hingga banyak sekali latihan-latihan yang sangat luar biasa menyita waktu yang banyak hanya untuk menjadi seorang ahli dalam seni tersebut. Tapi ketika lulus, dunia tidak menunggu mereka. Lowongan kerja jarang sekali menuliskan, dicari seniman yang peka terhadap rasa. Seni seringkali dianggap hiburan saja di ujung-ujung lampu jalan semata. Fenomenanya menarik. Negeri ini selalu bangga akan kebudayaan yang ada pada bangsanya. Festival ada di mana-mana. Acara kesenian tak pernah benar-benar mati. Tapi coba tanyakan satu hal kepada penyelenggara acaranya. Berapa kalian membayar satu penari untuk menghibur di acara pertunjukan yang megah ini? Seringkali jawabannya cukup membuat kita sedih. Ya, aku membayar 1 juta, tapi untuk 10 orang penari. Bahkan tak jarang, aku gak bayar. Ini semua gratis. Karena mereka juga mencari dan membutuhkan portofolio semata. Dan yang lebih menariknya lagi, ada yang tetap menerimanya. Bukan karena mereka tidak tahu harga diri. Bukan karena mereka tidak paham akan nilai terhadap kedalaman sebuah karya. Tapi karena kesempatan tampil terasa lebih mahal daripada nominal yang mereka dapatkan. Ada seniman yang latihan 2 minggu hanya untuk 2 menit saja. Ada yang mengeluarkan ongkos sendiri lebih besar daripada honor yang dia dapatkan. Ada yang pulang hingga tengah malam membawa amplop yang sangat tipis, tapi hati mereka tetap hangat meski badan mereka terasa teriris. Pertanyaannya, kenapa? Sederhana, karena di atas panggung mereka merasa diakui. Meski hanya sebentar, oleh mata yang melihat bahwa seniman itu bahagia. Ironis sekali bukan? Kita semua menikmati hasil karya mereka. Kita menangis, kita terharu karena sebuah lagu. Kita terharu karena banyak pertunjukan-pertunjukan yang luar biasa. Bahkan kita sangat bangga
pada identitas budaya yang ada pada bangsa ini. Wow, tarian ini keren. Wow, bangga sekali aku memiliki musik yang seperti ini di bangsa ini. Tapi jarang kita bertanya, apakah orang yang menciptakan karya seni dengan penuh rasa itu cukup untuk hidup? Belakangan ini, ada fenomena yang pelan-pelan tapi menjadi nyata. Banyak orang tua mulai berkata, "Nak, jangan ambil seni. Jangan masuk tari ya. Kamu jangan jadi musisi. Apalagi menggambar. Apa? Pengen masuk teater? Untuk apa? Tak ada masa depannya." Tahu nggak? Kalimat itu diucapkan bukan karena mereka benci. Bukan karena orang tua tidak ingin anaknya mengeksplorasi dunia seni. Tapi karena satu hal saja. Mereka takut. Mereka takut anaknya hidup susah di masa depan. Fenomenanya terasa semakin jelas. Jurusan kedokteran diperebutkan, jurusan teknik diminati, ekonomi diburu. Tapi seni seringkali jadi pilihan yang terakhir. Atau pilihan yang harus diperjuangkan dengan rasa penyesalan. Ada anak-anak yang akhirnya menyerah bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak ingin membuat orang tuanya khawatir. Dan di titik itu banyak potensi yang mati sebelum mereka sempat lahir. Yang seni-seni jurusan tari. Ya, Ya. boleh dong. Tari kan ada Gak usah kuliah lah, kursus usah aja kuliah, boleh, bro. kursus Boleh. Nonton Kursus YouTube aja ada bro. betul. Sanggar bener. Nonton Brandon Sanggar. sama Iya. santri. Dan secara logika itu sangat terdengar masuk akal. Toh menari memang bisa dipelajari di sanggar. Main musik bisa banget lewat kursus. Bahkan sekarang ada tutorial yang gratis di mana-mana, di internet, di YouTube, Instagram, hingga TikTok. Ia belajar tentang konteks, belajar tentang sejarah, filosofi, tentang kenapa sebuah gerakan pada akhirnya lahir, tentang kenapa satu bunyi bisa membuat semua manusia menangis, tentang garis, tentang titik yang bisa membuat orang bahagia. Di sana seniman dilatih untuk berpikir, di sana seniman dilatih untuk merasakan, dan di sana seniman dilatih untuk menyatukan diri dengan Sang Maha Kuasa, bukan hanya sekedar gerak. Masalahnya bukan pada sanggar. Sanggar itu memang penting. Les juga penting untuk dapat bisa menyebarkan banyak hal di masyarakat. Tapi ketika pendidikan seni dianggap tidak diperlukan lagi dan kita sedang memperkecil ruang berpikirnya, kita sedang mengatakan bahwa seni cukup jadi keterampilan, bukan keilmuan. Dan disitulah letak kesalahannya. Karena ketika seni dianggap hanya sebatas hobi, maka penghargaannya pun, maka nilai apresiasi yang didapatkan oleh para seniman pun hanya diperlakukan seperti memberi makan kucing di jalanan. Bukan karena kucing adalah hal yang buruk, kucing itu lucu. Tapi ketika diperlakukan terhadap manusia dan seniman, itu sudah tidak lagi mengasihkan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan kenapa harus kuliah seni, tapi kenapa kita belum mampu membuatnya menjadi layak. Karena jika ilmunya diakui, kalau prosesnya dihargai, kalau sistemnya dibangun dengan benar, maka orang tua tidak perlu takut. Dan anak-anak tidak perlu memilih antara mimpi dan restu kedua orang tuanya. Dan mungkin yang perlu kita ubah bukan mimpi dari anak-anaknya, tapi sistemnya. Agar suatu hari nanti ketika seorang anak berkata,
Aku ingin menjadi seorang seniman. Yang terdengar bukan lagi hening tanpa khawatir, tapi merupakan restu yang penuh dengan sukacita dari kedua orang tuanya. Oke, kita akan bahas hal-hal seru lainnya. Jangan lupa untuk tinggalkan tanggapan kalian. See you di Monojoy selanjutnya.